Fakta mencengangkan, ijazah Jokowi versi KPU ternyata tidak ada nomor ijazahnya. Terima kasih banyak. Nah, ini mapnya resmi KPU ya. Dan meskipun ini kita nggak boleh ketemu ya. Oh, ada tuh yang ijazah yang dipakai di tahun 2019. Tadi saya minta yang 2014 tapi masih dicari. Karena mungkin sudah terlalu lama, kita maklumi aja. Yang penting mereka sudah menunjukkan etikat baik. Yang pertama ini kita tunggu untuk memberikan yang 2019. Tadi sudah dapat kotaknya Pak ya. Iya. Untuk meminta yang 2014. Maka kita juga harus tahu legacy ini sama atau tidak di 2014 dan 2019. Dan ini kemenangan besar. Ini masih bisa dilihat sama atau tidak karena masih ada coretan, tanda tangannya masih nyoret ke sini nih. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ini kalau diela nanti ketahuan ini sama atau tidak dengan yang kemarin dari Dian Sandi. Stempelnya ini gimana? Stempelnya juga di atas. Ya. Oh iya. Iya. Jadi Anda bisa perhatikan yang perbedaan antara versi foto dari fotokopi ijazah KPU Pusat dengan UGM ya. Satu yang paling krusial adalah di KPU tidak ada nomor ijazah di sebelah kanan. Tuh lihat ya, kosong ya. Sedangkan yang versi UGM ada sebelah kanan. Dan pada saat itu tahun 2022 Pak Sigit Sunarto mengatakan ini yang asli. Kalau yang beredar di internet itu memang nggak ada nomor di sebelah kanan. Adanya hanya nomor di sebelah kiri aja. Ya, yang 1681 ya kan? Itu yang sebelah kiri ya. Ya, kalau ya kanan dalam pandangan alay. Jadi intinya ada dua nomor yang versinya UGM ya tahun 2022 ya. Itu ada nomor di atas pojok kanan atas dan pojok kiri atas. Sedangkan di KPU Pusat hanya ada di pojok kiri atas. Yang pojok kanan atas nggak ada nomornya tuh ya. Kemudian itu ya perbedaan pertama. Kemudian yang kedua perbedaan dengan Bareskrim. Foto dari fotokopi ijazah. Bareskrim tidak menampilkan foto dari ijazah asli. Ya, jadi sampai dengan hari ini ijazah asli masih goib. Ya. Jadi Bareskrim 22 Mei 2025 itu hanya menampilkan foto dari fotokopi. Ya, dan posisinya di versi Bareskrim itu ada lipatan di tengah persis, kemudian ada tumpahan semacam tumpahan kopi di tengah persis, ya. Itu. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh KPU tidak ada tumpahan kopi bersih dan tidak ada lipatan, ya. Nah, jadi ada 3 setidaknya perbedaan dengan 2 ijazah yang tunjukkan. Ya, jadi di KPU versinya tidak ada nomor di sebelah pojok kanan atas, tidak ada tumpahan kopi, dan tidak ada lipatan. Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang sekarang dipermasalahkan ini apakah masih ada orang besar yang ada orang masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah ya 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau di sekolahnya Mas Gibran Pak, sudah di Singapura ya Pak? Hah? SMA dulu memang kelas 1. Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti ya. Yang nyariin. Kenapa Bapak dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri, Pak? SMA di luar negeri kenapa? Biar mandiri. Jadi yang kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Bareskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlipat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan terlipat, itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Bareskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya, dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU
dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya, itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku tebal 700 halaman Jokowi Paper, dia mengatakan 99% ijazah itu palsu. Berarti kesimpulannya, apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat lain adalah palsu juga. Jadi itu yang paling penting, 99,9% ijazahnya adalah palsu. Dengan demikian, maka kami sangat menghormati, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh mantan Kabar Eskrim, ya, Pak Susno Dwaji, dalam acara di salah satu TV bersama dengan Pak Herman, yang mengatakan kasus di Polda Metro Jaya harus dihentikan karena tidak sesuai dengan apa yang dituduh, karena ijazahnya tidak terbukti asli. Kalau ijazahnya palsu, berarti apa? Berarti pasal pencemaran nama baik, apalagi penghinaan, fitnah itu juga tidak ada. Justru kasus yang ada di Bareskrim ini harus dibuka kembali. Saya tidak bisa mengomentari terlalu dalam mengenai fakta-fakta bahwa beliau mendapatkan kopi tersebut. Tentunya kan itu harus dikonfirmasi lagi oleh KPU, apakah KPU sudah memberikan keterangan yang jelas atau belum. Namun saya harus dengan tegas di sini juga menyampaikan. Saya mendengar bahwa khususnya Pak Roy Suryo ya mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan fotokopi ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, itu kata-katanya yang saya dengar dari media ya. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Bareskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Tapi ternyata masih juga disuarakan. Jadi fakta mengenai bahwa mereka mendapat fotokopi dan sebagainya, silakan saja. Kita tidak mau mengomentari karena kami bukan pihak di situ. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kami mendapatkan kopi dari ijazah palsu Pak Jokowi, sudah saya dapat pastikan itu tidak benar. Nah, ini mapnya resmi KPU ya. Dan meskipun ini kita nggak boleh sebut buku ya. Oh, ya. Ada tuh yang Di ijazah yang dipakai di tahun 2019. Tadi saya minta yang 2014 tapi masih dicari. Karena mungkin sudah terlalu lama, kita maklumi aja. Yang penting mereka sudah menunjukkan etikat baik. Yang pertama ini kita tunggu untuk memberikan yang 2019. Tadi sudah dapat kotaknya Pak ya? Iya. Untuk meminta yang 2014. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Kalau mau dihitamkan juga ini dua konsekuensi. Ini ada sekitar 7 disembunyikan. Berarti 7 konsekuensi dan mereka tidak punya itu. Nah, jadi nanti bisa lagi. Saya udah bilang tadi, terserah kalian mau kita ketemu di komisi informasi sidang atau kalian lengkapin uji konsekuensi ini. Saya ingin tahu, ini kan nggak boleh. Kenapa sih nomor dirahasiakan? Apa dasarnya? Apakah mengganggu nyawa orang? Apakah menimbulkan pelanggaran kemanusiaan? Nggak sembarangan dong merahasiakan ini seperti itu. Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, mengaku telah berhasil mendapatkan fotokopi ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Dokumen itu baru diperoleh setelah menunggu sekitar 3 bulan. Menurut Bonatua, ia mengajukan permohonan untuk mendapatkan salinan ijazah Jokowi ke KPU pada tanggal 3 Agustus tahun 2025 lalu. Hingga akhir Agustus, permintaan itu tidak direspons, ujarnya dilansir dari YouTube iNews, Minggu tanggal 5 Oktober tahun 2025. Bonatua menerangkan, pada tanggal 24 Agustus tahun 2025, ia melayangkan somasi ke KPU. Menjawab somasi yang disampaikan Bonatua, KPU menolak memberikan salinan ijazah Jokowi dengan alasan bersifat rahasia berdasarkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi rahasia.
Seperti diketahui, karena desakan publik akhirnya aturan kontroversi dicabut pada tanggal 16 September tahun 2025. Bonatua sempat melaporkan penolakan KPU itu kepada Roy Suryo. Tidak lama setelah mencabut keputusannya, KPU menjawab permintaan Bonatua terkait salinan ijazah Jokowi. Fotokopi itu pun kemudian diberikan pada Rabu, tanggal 1 Oktober tahun 2025. Dia menjelaskan bahwa dokumen yang diberikan itu merupakan salinan ijazah yang digunakan Jokowi saat mendaftarkan diri sebagai Capres 2019. Selain data 2019, Bonatua juga meminta data ijazah yang digunakan pada Pilpres 2014. Tapi KPU bilang, mohon maaf yang 2014 lagi dicari, katanya. Salinan ijazah Jokowi itu, disebutkan, terlihat sama seperti foto yang beredar di media sosial dan dokumen yang diperlihatkan oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. Dalam salinan ijazah itu, foto yang digunakan mengenakan kacamata dan memakai jas. Yang terlihat aneh adalah, pihak KPU menutup nomor ijazah dan beberapa data lain di salinan ijazah yang diberikan kepada Bonatua. Hal itu semakin menimbulkan kecurigaan publik terhadap keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi. Menurut mantan Menpora yang juga ahli telematika, Roy Suryo, ia telah mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari Bonatua sebelum menghadiri aksi di depan gedung KPK, Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2025. Salinan ijazah yang dilegalisasi ini digunakan untuk persyaratan calon presiden. Dia mengatakan, salinan ijazah yang dilegalisasi hanya dapat digunakan untuk sekali. Dengan begitu semestinya legalisasi ijazah untuk syarat calon presiden tahun 2014 berbeda dengan 2019. Roy menegaskan, tidak mungkin ijazah yang dilegalisasi sekali itu digunakan beberapa kali. Kalau digunakan ada batasnya, kami akan cek benarkah dekan yang melegalisasi adalah orang yang ada pada saat itu. Yang 2019 sudah benar, Pak Dr. Budiadi, ungkapnya. Ia mengaku mengantongi ijazah beberapa alumni lain yang tahun lulusnya bersamaan dengan tanggal di dokumen milik Jokowi. Setelah dibandingkan, kata dia, ijazah Jokowi tidak identik dengan ijazah lain. Dibandingkan Fronojiwo, 1115 dengan almarhum Hari Mulyono, 1116 Sri Murtiningsip, 1117 itu beda. Padahal tiga nama tadi sama persis logonya. Yang saya lihat di KPU juga meleset, terangnya.